Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelah kiri saya ada teman saya yang bernama Bagus Lambang, dan di sebelah kanan saya ada teman saya yang bernama Denis Christian, dan saya sendiri Aldian Wijanarko. Kami di sini akan mempresentasikan tentang rollup, mollup, dan hollup. Yang pertama ada rollup. Rollup merupakan cara lain yang digunakan untuk melakukan partisi menggunakan tabel relasional dalam data warehouse. Banyak orang berpendapat bahwa basis data yang dirancang secara khusus untuk sebuah keperluan analisis tidak dibutuhkan karena sebuah basis data relasional sudah cukup mampu untuk menampilkan data rollup. Hal ini hanya berlaku pada tingkat tertentu saja. Pada sebuah basis data yang terdiri dari ribuan atau ratusan ribu record, maka menampilkan data rollup akan menjadi sebuah masalah karena banyak data yang harus di-query dan hal inilah yang menjadi keterbatasan partisi rollup. Arsitektur rollup yang pertama menggunakan teknik analisa data multidimensional. Yang kedua menyediakan dukungan database tingkat lanjut. Yang ketiga menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah dipahami. Yang keempat mendukung arsitektur klien atau server. Kelebihan dan kekurangan rollup. Kelebihan rollup yang pertama dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi rollup adalah batas dari volume dari relasional database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data. Yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relasional database yang dipakai. kekurangan rollup. 1. Performance dapat lambat karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query. Pada rasional database, waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Fungsi SQL yang terbatas karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relasional database, dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi resiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan memungkinkan user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Tentukan pemilihan rollup. Data mart, warehouse, SQL, temporary cache, OLAP server, OLAP query, MDX, dan OLAP client. Contoh rollup. Gambar di bawah ini adalah contoh tampilan web dari Mondrian Pentaho Analysis yang merupakan rollup bagian atas gambar. Tiap level data yang dianalisis akan dikonstruksi menjadi SQL yang terlihat pada bagian bawah. Gambar seperti ini. Yang kedua adalah mollup, multidimensional online analytical processing. Adalah proses menyimpan data dan agresiasi pada struktur data multidimensi. Struktur mollup ini tidak tersimpan pada data warehouse, tapi tersimpan pada OLAP server, sehingga performa query yang dihasilkan olehlah sangat bagus. Model penyimpanan ini sesuai untuk database dengan ukuran kecil sampai sedang. Next. Arsitektur mollup.
Yang pertama, menggunakan teknik analisis data multidimensional. Yang kedua, menyediakan dukungan database tingkat lanjut. Tiga, menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah dipahami. Keempat, mendukung arsitektur klien atau server. Kelebihan dan kekurangan Molap antara lain yang pertama adalah performance hebat, karena Molap memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal untuk operasi slicing dan dicing. Yang kedua, dapat membentuk kalkulasi yang kompleks dan cepat. Ketiga, semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk. Kekurangan Molap yang pertama, jumlah volume data yang dapat ditangani terbatas karena semua kalkulasi telah dihitung saat cube dibentuk. Maka untuk menyimpan hasil kalkulasi tersebut diperlukan volume data yang besar dalam cube-nya sendiri. Yang kedua, diperlukan investasi tambahan karena teknologi Molap cube seringkali belum dimiliki oleh organisasi. Dengan kata lain, untuk mengadopsi teknologi Molap ada peluang untuk menambah investasi tenaga dan biaya. Ini adalah cara untuk menentukan pemilihan Molap. Yang pertama dari data mart ke temporary test, lalu Olap server kembali lagi ke data mart, dari temporary test ke Olap query, dari Olap query kembali lagi ke Olap server. Contoh Molap. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi sebuah pivot view yang berasal dari Molap server. Fragment table yaitu data olahan atau pre-computed aggregate. Menyusun pivot tadi tampak di samping kanan gambar. Ini adalah gambar dari contoh Molapnya. Ada pivot view, dan sebelah kanan ada pre-computed fragment tables. Olap hybrid Olap menggabungkan kedua teknologi di atas. Olap menggunakan relational database untuk multidimensional database untuk menyimpan agregatnya. Olap menggabungkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Molap dan Rollup. Olap juga memanfaatkan teknologi Molap Cube untuk mendapat performa yang lebih cepat. Jika dibutuhkan informasi di level detail, Olap dapat drag dari cube masuk ke dalam relational database yang mendasarinya. Arsitektur Olap menggunakan teknik analisa data multidimensional, menyediakan dukungan database tingkat lanjut, menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah dipahami, mendukung arsitektur klien atau server. Kelebihan dan kekurangan Olap. Kelebihan Olap, keuntungan dari Molap ini yang paling jelas adalah performa kecepatan akses yang sangat baik. Namun kelemahannya adalah jika kombinasi agregasi data yang dihasilkan untuk semua level, maka ukuran penyimpanan akan bisa lebih besar daripada sumbernya sendiri. Kekurangan Olap, performa Olap tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila cache sudah expired. Yang kedua, keterbatasan storage dari Olap jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agregasi pada semua level. Ini cara menentukan pemilihan Olap. Contoh Olap yang disimpan pada storage Olap adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view, sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang biru itu storage internal like Molap, yang merah storage relational database like Rollup.
Ini, Pak. Jadi dari semua ini kesimpulannya dapat diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan perbedaan roll-up, molap, dan molap disarikan dalam tabel matriks berikut ini. Roll-up tipenya roll-up, penyimpanan RDBMS-nya ya, penyimpanan internalnya juga, forma pembacaan tergantung RDBMS, pre-komputasi tidak, molapnya penyimpanan RDBMS-nya tidak, penyimpanan internalnya ya, forma pembacaannya sangat baik, pre-komputasinya ya, molapnya penyimpanan RDBMS-nya ya, penyimpanan internalnya ya, forma pembacaannya sangat baik, pre-komputasinya ya. Pada beberapa sistem roll-up terdapat update table yang fungsinya mirip dengan molap. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,